Wanita turun ke bawah untuk membuang sampah. Suami yang hilang selama 3 tahun. Suami seperti orang bodoh. Mengulang-ulang nama wanita di mulutnya. Melihat suami mengais sampah untuk dimakan. Air mata wanita langsung mengalir. Tidak bisa menahan rindu pada suami lagi. 3 tahun yang lalu, pria menerima perintah dari atasan. Memerintahkan untuk menyerang suku lain. Dan hari ini adalah hari di mana pria bersiap untuk bertunangan. Pria yang tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarganya. Untuk semua orang. Dengan tekad bulat, memutuskan untuk bergabung dengan pasukan besar. Tidak pernah terbayangkan bahwa tepat sebelum berangkat, wanita datang berlari dengan mengenakan gaun pengantin. Mengingat masa depan yang tak pasti, pria takut wanita khawatir, hanya bisa berbohong ingin putus. Namun wanita langsung dari tubuhnya, menemukan cincin yang sudah disiapkan, memakainya di tangannya sendiri, dan berjanji akan selalu menunggu pria kembali. Namun pria justru pada saat kemenangan terakhir, diserang oleh musuh dari belakang. Terjatuh dari tebing dan kehilangan ingatan. 3 tahun berlalu begitu cepat. Wanita menunggu diam selama 3 tahun. Bahkan tidak ragu untuk berpisah dengan keluarga yang menasihatinya untuk menyerah. Berpisah jalan. Namun yang datang adalah seorang bodoh yang bahkan tidak bisa bicara jelas. Dokter memberitahu wanita bahwa tidak pasti bisa sembuh. Selain itu, biaya pengobatan berikutnya membutuhkan uang yang banyak. Wanita dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan pria itu. Seketika, 3 tahun telah berlalu. Untuk menyembuhkan suaminya, seorang wanita dengan pinggang yang ramping, membawa 50 kg air, melakukan pekerjaan yang sama dengan rekan pria, mendapatkan gaji yang sama. Beruntung, mandor dan rekan kerja semuanya orang yang baik hati. Setelah mengetahui kisah wanita itu, tidak hanya memberikan bantuan kepada wanita dari waktu ke waktu, tetapi juga memberikan sumbangan kepada wanita. Dikumpulkan bersama, tidak banyak, tapi merupakan sebuah tanda kepedulian. Menerima, terima kasih kepada semua. Baiklah, 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 selesai. Apakah kalian bekerja atau tidak? Saya bisa melihatnya sejak awal. Mata saya seperti kertas. Ditambah dengan uang yang didapat hari ini. Biaya pengobatan Zenyu masih kurang sedikit. Apakah ada kabar tentang anak saya? Bawahan sudah menambahkan personel. Saya yakin akan ada berita segera. Zenyu, nanti saya harus pergi ke orang tua saya untuk meminjam uang. Jika sikap mereka buruk, jangan khawatir. Ayo pulang. Sudah sore. Mari kita pulang. Coba kita cek lagi. Lihat apakah masih ada barang bekas yang berharga. Dengan membeli lebih banyak, kita juga bisa membantu putri lebih banyak. Anak kecil, cepatlah, kita pulang. Jika kamu bisa selalu bahagia seperti ini, itu bagus. Anak perempuan bodoh kita, menjaga anak laki-laki bodoh itu. Hanya makan obat setiap hari butuh banyak uang. Sungguh tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Kita hanya memiliki satu anak perempuan. Jika kita tidak membantunya, dia benar-benar akan menjadi tidak punya tempat bergantung. Aku bilang padamu, kakek tua, benar-benar tajam mulut, hati lembut. Dia jelas-jelas merasa kasihan pada anak perempuannya sendiri. Masih saja bersikap dingin setiap hari. Dia bahkan mengusirnya dari rumah. Dia diam-diam meminjam rokok dan minuman keras untuk menghemat uang. Setiap kali pergi ke rumah sakit, dia membayar tagihan. Bahkan tidak memberitahu putrinya. Aku takut memberinya tekanan yang lebih besar. Putriku, aduh, apa yang kamu lakukan? Selama beberapa tahun ini, putri tidak berbakti. Maafkan putri, anak perempuanku yang bodoh. Bangunlah, apa yang kamu bicarakan ini, omong kosong. Ayo, kita pulang. Pulanglah, kita pulang. Putri, apa yang kamu cari? Bangun, seseorang akan datang sebentar lagi. Ayo, pulanglah, pulanglah. Dage, dia datang. Beberapa tahun tidak bertemu. Keluargamu semakin miskin. Bagaimana kalian datang? Masuk dan duduklah. Benar, duduk saja. Aku tidak ingin terlibat kemiskinan keluarga Anda. Kami datang. Aku punya kabar baik untuk kalian. Terakhir kali aku memperkenalkan Kingsway. Pria kaya bernilai jutaan. Setuju untuk menikahi Kingsway. Dia sudah menyiapkan 1 juta sebagai mahar. Rumah senilai 2 juta. Dan mobil mewah senilai 500.000. Itu yang kau sebutkan terakhir kali. Tuan Sun, yang puluhan tahun lebih tua dari Kingsway. Jauh lebih tua. Dia suka main perempuan di luar. Bagaimana mungkin seekor kucing tidak mencuri hati seseorang? Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Sun. Itu lebih baik daripada orang bodoh itu. Lihatlah keluargamu. Sekarang begitu miskin. Menjadi kerabat kalian juga bisa. Baik apa? Orang itu Sun Zong terhadap Kingsway. Tetapi tidak bisa melupakan. Meskipun Sun Zong sudah menikah. Tetapi jika Kingsway setuju untuk menjadi kekasih Sun Zong, Sun Zong tidak akan menyia-nyiakan dia. Kalian sebaiknya mempertimbangkannya dengan serius. Saya menyarankan ini. Kalian sebaiknya mempertimbangkannya dengan serius.
Biarkan King Sui bersama Sun Zong. Kita bisa menjalin hubungan. Siapa tahu nanti masih ada kesempatan. Mendapatkan kesempatan dengan keluarga kaya. Kalau tidak, kerabat kita. Mungkin hanya sampai di situ saja. Kau bicara begitu manis. Mengapa kau tidak pergi? Menjadi selingkuhan orang. Usiamu juga sebaya. Bertindak semaunya. Bagaimana berbicara dengan orang tua? Benar-benar tidak beradab. Orang jahat padaku. Kamu mau apa, Qian Yu? Aku memohon padamu. Hukum aku dengan adil. Yang masuk harus keluar. Zhan Yu, bagaimana kita harus menangani ini? Zhan Yu, jangan takut, Zhan Yu. Aku akan menelepon rumah sakit. Cepat, apakah orang bodoh ini akan mati? Bisakah kita menutupnya? Ayo pergi, cepat pergi. Zhan Yu, kau sudah sadar, selama bertahun-tahun ini, meskipun aku dalam keadaan koma, aku masih ingat segalanya tentangmu. King Sui, saya merasa bersalah kepada Anda. Aku pasti akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Sebuah pernikahan megah dalam gaya tradisional. Aku ingin semua orang baik di dunia menyaksikan kebahagiaanku. Aku tidak menginginkan pernikahan besar. Saya tidak ingin pernikahan yang mewah. Aku hanya ingin kau bahagia dan selamat. Menemani aku sudah cukup. Zhan Yu, aku, nakal. Kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Setidaknya 3 tahun ini. Baik King Sui tidak pernah meninggalkanmu. Gu Feiyi sangat menjagamu. Wanita setia seperti ini sulit ditemukan. Dengan nama keluarga Xiao, untuk keluarga baik di Provinsi Selatan. Dengan perlakuan terbaik dari keluarga Xiao, mengirimkan ribuan hadiah pertunangan. Harta keluarga Xiao, mahkota dan perhiasan. Meskipun keluarga Xiao memiliki keterbatasan, aturan keluarga yang menikahkan dengan orang biasa, namun, tidak ada yang sebanding dengan putri baik King Sui. Di dunia ini ada ribuan keluarga kaya. Namun, kekayaan dan kehormatan tidak sebanding dengan seorang baik King Sui. Mengambil alih grup Feng Hua pertama di Provinsi Selatan, yang bernilai miliaran, diberikan kepada keluarga Bai, dikirim ke keluarga Bai, mencapai puncak keluarga kaya di Provinsi Selatan. Saya akan segera melakukannya. Grup Feng Hua pertama di Provinsi Selatan, diberikan kepada keluarga Bai. Apa itu? Ditemukan. Di dunia ini ada wanita yang begitu setia, mengumumkan. Han Junhu kembali. Pernikahan besar dalam 3 hari. Bai si King Sui. Bertahun-tahun menemani. Sangat setia. Tang Kun. Menyampaikan pesan kepada Nyonya Yipin. Menikmati kehormatan abadi. Sungguh beruntung bagi keluarga kami. Kebahagiaan ganda tiba. Semoga semua orang berbahagia. Bersama-sama membangun dunia. Xiao Chenyu, kamu tahu apa yang telah dilalui putriku selama beberapa tahun ini? Berapa banyak penderitaan yang dia alami demi kamu? Kamu harus bersedia meminta maaf padanya. Aku hanya mengandalkan kegilaanku ini. Aku juga belum selesai denganmu. Putriku, akhirnya berhasil melewati masa sulit. Keluarga kita selama bertahun-tahun belum pernah mengalami kebahagiaan. Pernikahan kali ini, pastikan untuk bersenang-senang dengan baik. Aku akan segera memberitahu keluarga dan teman-teman. Sungguh, sangat bagus. Mama, apakah aku cantik hari ini? Cantik, Tan Sui. Hari ini aku akan membuatmu menjadi pengantin paling bersinar. Apa yang dikatakan Kin Sui Zhenyu? Zhenyu mengatakan, hari ini aku akan menjadi pengantin paling bersinar. Sungguh bagus, hanya berkat orang bodoh itu. Mungkin dia hanya akan membuatmu menjadi pengantin paling memalukan. Lihatlah kamar pengantin ini. Seperti yang saya bayangkan, kumuh sekali. Asalkan bisa menikahi Zhenyu. Yang lainnya, saya tidak peduli sama sekali. Kamu benar-benar keras kepala seperti bebek mati. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin pernikahannya meriah? Kalau ini diganti dengan Tuan Sun, jauh lebih baik dari ini. Sebagai seorang pria, kalau wanita saya menikah dengan cara seperti ini, saya akan mencari pohon bengkok untuk gantung diri. Tapi kembali ke topik. Pada akhirnya, dia menikahi seorang bodoh. Kalau ini diketahui banyak orang, malu. Bisa dimengerti, lihatlah betapa miskinnya. Kalian masih bisa menyesal sekarang. Asalkan memohon padaku. Saya bisa menghubungi Pak Sun. Pak Sun sangat toleran. Pasti akan setuju menerima King Sui sebagai menantu. Tidak perlu, anak perempuanku tidak rendah seperti itu. Kakak, sepertinya kamu terpengaruh oleh menantu bodoh itu. Kalian semua terpengaruh dan menjadi bodoh. Hari ini saya mengundang kalian datang. Ini karena hubungan dekat kita. Saya meminta kalian datang sebagai saksi. Tapi jika kalian merendahkan kami, silakan pergi saja. Baik King Sui, kau pikir kami senang datang menghadiri pernikahanmu seperti ini? Jika kamu tidak malu, aku pun merasa malu. Jadi, kalian datang untuk apa? Kami datang. Tentu saja kami datang untuk melihat seberapa kumuhnya tempatmu. Tapi jangan khawatir. Acara yang akan kita hadiri hari ini
adalah pernikahan mewah putra Tuan Xiao. Di sana nanti akan hadir para pejabat dan bangsawan. Orang biasa seperti kita tidak berhak hadir. Tapi tak apa, suamiku berasal dari keluarga kaya. Dia bisa membawa aku untuk menyaksikan langsung. Melihat langsung pemandangan pernikahan mewah ini. Kamu pikir-pikirlah, kalau kamu menikah dengan si Sun, mungkin kamu juga akan mendapat kesempatan seperti itu. Sayang sekali, kamu malah bertahan dengan si bodoh itu. Ini bukanlah cinta sejati, melainkan kebodohan. Bodoh, tapi jangan iri. Tunggu aku kembali. Aku akan menjelaskannya padamu dengan baik. Bedanya pernikahan lusuh ini dengan pernikahan lainnya. Sudah waktunya. Menantu bodohmu. Mengapa dia belum datang? Mungkin dia malu dengan mas kawin yang sederhana. Terlalu sederhana. Takut untuk datang. Apa urusanmu dengan kesederhanaan itu? Tolong segera pergi. Berani-beraninya. Siapa yang memberimu kewenangan? Berteriak-teriak di sini. Kami adalah orang yang lebih tua darimu. Kami datang hari ini. Kami datang sebagai tanda. Karena kami adalah keluarga. Kami datang untuk memberi dukungan. Jangan tak tahu diri. Kalian semua kerabat. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Song Xiaofeng diutus untuk menyerahkan tanda terima mas kawin. 1000 barang. Mas kawin ini termasuk harta karun zaman sekarang. 1000 barang. Dan harta keluarga Xiao. Mahkota Phoenix dan perhiasan senja. Mahkota Phoenix dan perhiasan senja ini adalah harta turun-temurun. Tidak boleh dipakai oleh yang tidak setia dan jujur. Tidak boleh dipakai oleh yang tidak berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, semua saham di Feng Hua Group bernilai ratusan miliar, membantu keluarga Bai mencapai puncak kekayaan di Provinsi Selatan. Semua hadiah pertunangan, total nilai triliunan. Datanglah, bawa daftar hadiah. Nyonya muda, tuan muda sudah di pavilion surga. Persiapan pesta sudah disiapkan. Mahkota Phoenix dan perhiasan senja, dan 1000 hadiah pertunangan. Semuanya dipamerkan di tempat. Tuan muda keluarga Xiao adalah Xiao Zhenyu. Nyonya muda,